Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu addal amana wa ballaghar risalata wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta tahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibikal Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudaraku, saudariku seiman seakidah, alhamdulillah senantiasa kita memuja Allah Rabbil Izzah dengan menjadikan kalimat syukur hamdalah tadi sebagai penghias bibir kita, pembasah lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah terlimpah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di malam hari berbahagia ini kita bisa kembali melaksanakan yang Allah perintahkan kepada kita, salat maghrib berjamaah, yang kita lanjutkan dengan majelis yang bersama-sama kita melangkahkan kaki kita ke majelis ini, ke masjid ini dengan berusaha mengikhlaskan niat, membulatkan tekad untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, tentunya teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jalla meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam atau seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insyaallah akan kita kupas subbab yang diberi judul Jawanibul Iqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aspek dalam hal meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hal-hal apa sajakah yang menjadi kewajiban kita untuk meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari kita? Poin-poin apa sajakah yang wajib menjadi acuan kita, perhatian kita untuk meniti dan mengikuti serta menjadikan beliau sebagai teladan kita? Penulis mengatakan sebelumnya, innal muta'ammila fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi pemerhati atau memperhatikan dengan seksama pada terkait sirah Nabi, biografi beliau, sejarah beliau, yajidu annaha hawat jami'a makarimil akhlaq. Secara otomatis setiap orang yang membaca, menelaah, memperhatikan sirah Nabi, biografi beliau, sejarah beliau, maka dia akan mendapati sejarah beliau ini sudah mencakup hal-hal yang menggambarkan tentang makarimil akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang indah, dan perilaku yang terpuji, yang itu menjadi pijakan bagi orang-orang muslim, bagi pribadi mukmin, untuk menjadikannya sebagai pijakan menjadi sosok seorang hamba yang baik dan seorang hamba yang ingin menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aspek yang pertama yang menjadi perhatian kita untuk menjadikan Nabi sebagai teladan kita adalah fahuwa sallallahu alaihi wasallam qudwatun fil khuluqi al-hasani. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam hal akhlak yang mulia. Beliau
Aspek yang pertama adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW qudwatun fil khuluqil hasan, teladan kita dalam perkara akhlak yang mulia. Makanya akhlak itu dalam yang sering kita ulang-ulang, diksi yang digunakan oleh orang Indonesia itu namanya karakter. Karena akhlak itu kata para ulama ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhah, ungkapan tentang sebuah gambaran kepribadian seseorang yang tertanam dalam dirinya. Itu akhlak yang dari situ muncul ucapan atau perbuatan yang baik dan yang buruk, yang mana sikap itu munculnya secara spontanitas tanpa terpikir terlebih dahulu. Itulah akhlak atau karakter, gambaran tentang sebuah sikap yang tertanam dalam diri setiap insan di antara kita, yang mana akan muncul dari pribadi orang ini sebuah tindakan, baik verbal ucapannya ataupun perbuatan dia, min ghairi tarayyus atau tafakkur, tanpa terfikir, sebuah tindakan spontanitas. Itu akhlak. Kalau adab itu sebuah proses yang membentuk pribadi seseorang untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan syariat, itu namanya adab. Jadi kalau adab butuh proses. Nanti kita pernah baca adab makan, adab sebelum makan, adab ketika makan, adab setelah makan, adab mau tidur. Itu berproses berupa pembelajaran. Tapi kalau bicara masalah akhlak atau karakter, itu sebuah gambaran tentang kepribadian seorang yang tertanam dalam dada, dalam hatinya, yang muncul darinya tindakan spontanitas, baik berupa ucapan atau perbuatan yang baik dan yang buruk. Itulah akhlak, karakter. Makanya kadang-kadang sering jadi slogan orang Jawa katanya, antara watak dan watuk katanya. Nek watuk eneng obate, nek watak ora eneng obate. Itu yang menjadi slogan orang Jawa Tengah khususnya, katanya begitu, katanya ya. Itulah karakter. Nah, Nabi kita Muhammad SAW adalah teladan kita dalam perkara akhlak dan karakternya atau budi pekertinya. Tentu ini berangkat dari firman Allah Rabbil Izzah di ayat keempat surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW berada di puncak budi pekerti, akhlak dan karakter yang sangat agung. Label ini, predikat ini disematkan oleh Allah dan diberikan oleh Allah kepada siapa? Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan fakana khuluquhu SAW Al-Quran. Yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian kita, akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Kalau ingin tahu bagaimana perilaku beliau, bacalah Al-Quran. Fakana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Artinya Al-Quran yang sering kita baca dalam keseharian kita itu adalah cermin kepribadian beliau, akhlak dan karakter beliau. Yarda li ridah wa yaghdab li ghadabi, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi sayyi'ata au wala yajzi bis sayyi'ati as-sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Bila Al-Quran menunjukkan tentang pribadi yang ridho, maka beliau pun ikut ridho sesuai perintah Al-Quran. Bila Al-Quran mencerminkan orang harus mengambil sikap marah, maka beliau akan marah. Dan Nabi bukanlah sosok seorang hamba yang
keji tutur kata dan perbuatannya. Kemudian, dan beliau bukan tipikal orang yang suka bengak-bengok. Bengak-bengok bahasa Indonesia apa ya? Teriak-teriak ya. Teriak-teriak di pasar. Beliau tidak pernah membalas tindakan keburukan yang beliau terima dengan keburukan yang serupa. Bahkan beliau memberikan sebuah sikap walakin ya'fu wa yasfah. Beliau dengan siap dan sigap untuk memaafkan segala tindakan keburukan yang dia terima dari orang lain dan berlapang dada. Dua hal, al-afu was-safah. Kalau sekedar memaafkan semua orang bisa. Tapi ketika berlapang dada itu berat. Memaafkan itu artinya apa? Al-afu itu memberikan tasamuh, toleransi kepada pelaku yang pernah menyakiti kita, tapi masih ada bekas di hati, itu memaafkan. Tapi kalau berlapang dada, memaafkan tindakan buruk orang lain kepada kita dengan ikut juga menghilangkan luka dalam hati kita, itu as-safah, berat, berlapang dada. Orang yang memaafkan belum tentu dia berlapang dada, tapi orang berlapang dada sudah pasti dia akan mau memaafkan. Sehingga Allah juga menegaskan di ayat yang sering kita dengar ya, di An-Nur ayat 22, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Yang mana ayat ini Allah turunkan terkait bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika mengetahui ternyata tokoh utama yang memfitnah putrinya Aisyah berzina itu Mistah bin Utsatsah ibnu khalatihi, anak bibinya dari pihak ibu, sepupunya. Dan Mistah ini adalah sepupu Abu Bakar As-Siddiq yang dalam kesehariannya dibantu oleh Abu Bakar, sembako, bahkan juga materi berupa uang. Ketika mengetahui pelaku utama yang memfitnah putrinya itu Mistah bin Utsatsah, Abu Bakar mengatakan, saya akan hentikan bantuan saya kepada Mistah. Turunlah ayat ini, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka berkenan untuk memaafkan dan berlapang dada. Apakah tidak ingin kalian ketika memberikan kata maaf dan berlapang dada kepada orang yang menyakiti, yang pada akhirnya Allah akan memaafkan kalian? Abu Bakar ketika dengar ini ayat dibaca, apa kata dia? Bala wa rabbina bal nuhibbu an taghfir lana. Iya ya Allah, saya lebih suka memilih untuk mendapatkan maghfirah dan ampunanmu. Lihat itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi sudah mencontohkan hal itu. Ya'fu wa yasfah. Mudah memberi kata maaf dan bisa berlapang dada. Sofiyah binti Huyai dalam sebuah riwayat yang masyhur yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dia mengatakan, ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah binti Huyai yang semoga Allah meridhai, beliau berkata, ma ra'aitu, aku belum pernah melihat ahadan, seorang pun di muka bumi ini, ahsana khuluqan, yang kepribadiannya, akhlaknya, karakternya lebih baik dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada memang manusia terbaik, khairul anam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anasun radhiyallahu anhu. Ungkapan yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang semoga Allah meridhoinya dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, wallahi laqad khadimtuhu tis'a sinina ma 'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta hadha, lima fa'alta kadha wa kadha, aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kadha wa kadha.
Kata Anas, demi Allah, tidak kurang dari 9 tahun saya berkhidmat menjadi pelayan Nabi SAW di kota Madinah, dan saya belum pernah mengetahui dia berkata kepadaku terhadap perbuatan yang kulakukan dengan bertanya, lima fa'alta kada wa kada, wahai Anas, mengapa engkau lakukan ini dan itu? Atau ketika saya tidak melakukan perbuatan yang beliau harapkan dilakukan, gak pernah mengatakan halla fa'alta kada wa kada. Duhai alangkah indahnya kalau engkau mau berbuat ini dan itu. Menggambarkan bagaimana kepribadian Nabi kita Muhammad SAW, yang Anas bin Malik tidak kurang dari 9 tahun berkhidmat menjadi pelayan Nabi kita Muhammad SAW. Belum pernah Nabi menegur pelayannya ketika berbuat sesuatu, ditanya mengapa engkau berbuat demikian dan demikian. Kalau toh saya belum berbuat hal yang itu baik, Nabi nggak mengatakan coba engkau lakukan ini dan itu. Nabi dari katakan sebelumnya, walam yakun fahishan wala mutafahishan, bukan sosok pribadi yang tutur kata dan perbuatannya keji. Mungkin kalau kita mohon maaf akan nyeplos dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, bahkan ya minimal keluar kata-kata dasar bodoh, atau mungkin yang lebih kasar lagi dasar goblok misalnya. Tidak, Nabi nggak pernah demikian. Kemudian Anas juga mengisahkan sebuah riwayat yang indah terkait perilaku Nabi kepada Anas selama beliau melayani Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim, Anas berkata, Kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Nabi itu adalah manusia yang pernah kulihat yang terbaik akhlaknya di muka bumi ini. Fa'arsalani yauman lihajatin. Suatu hari Nabi pernah menyuruhku untuk satu keperluan atau hajat. Aku dengar. Fakultu, lalu aku batin, wallahi la adhab, demi Allah saya nggak akan pergi. Wa fi nafsi, padahal dalam hatiku juga aku mengatakan saya akan pergi menunaikan hajat Nabi. Jadi Anas mencoba untuk mengetahui bagaimana reaksi Nabi ketika menyuruh Anas melakukan apa yang beliau minta akan sebuah hajat. Dia akan mengatakan saya gak akan pergi, walaupun dalam hati saya mengatakan saya akan lakukan. Fakharajtu hatta amurra ala sibyan. Lalu aku keluar dari rumahku dan aku melewati anak-anak yang sedang bermain, anak kecil. Wahum yal'abuna fis suq. Aku dapati mereka anak-anak kecil seumuranku itu waktu itu sedang bermain di pasar. Fa'idha Rasulullah SAW qabadha biqafaya min warai. Tiba-tiba ujuk-ujuk Nabi itu memegang tengkuk saya dari belakang. Anas kaget. Qala fanadhartu ilaihi wa huwa yadhak. Aku menoleh ke belakang, ternyata Rasulullah, dan Rasul tertawa. Faqala, saraya Nabi bersabda, ya Unaisu, adhabta haitsu amartuka. Wahai Unais, itu panggilan manja bagi Anas, ism tasghir. Apakah engkau sudah pergi menunaikan yang kau perintahkan kepadamu? Tapi Nabi tertawa, tidak marah. Mungkin kalau kita kan dijewer, oh jadi gini ya, kalau disuruh geleleng dablek gitu kan. Nabi tidak, ngikuti Anas dari belakang, ketemu di pasar, dipegang tengkuknya sambil tertawa. Anas, jadi gak engkau pergi? Qultu, aku berkata, na'am, ana adhab ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pergi. Itu menggambar bagaimana pribadi Nabi gak pernah marah terhadap pelayan sekalipun. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan nasihat kepada orang yang bekerja bersama kita. Boleh-boleh saja.
tergantung timing, situasi dan kondisinya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wa qudwatun fil hilmi wal afwi. Nabi itu teladan kita dalam hal mentolerir, toleransi beliau dalam hal memaafkan orang lain dan bersikap santun. Al-hilm itu adalah sikap santun. Orang dikatakan halim itu ketika dia memaafkan kesalahan lawan bicaranya padahal dia mampu membalas. Itu namanya halim. Al-hilmu. Jadi al-hilmu itu adalah sikap seseorang tidak membalas perbuatan orang lain sementara dia mampu membalasnya, tapi dia menahan. Wal afu, dan memaafkan. Mungkin kalau bahasa simpelnya, Nabi sangat toleran. Al-hilmu wal afu. Pribadi beliau seperti ini Allah gambarkan di petikan ayat 159 Ali Imran. Pribadi beliau, karakter beliau ini digambarkan oleh Allah di petikan ayat 159 di surat Ali Imran. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Apa kata Allah? Fabima rahmatin, maka dengan sebab rahmat Allah yang diberikan kepadamu. Artinya Nabi itu ketika bersikap santun, toleran, sangat lemah lembut, itu juga karena rahmat Allah yang diberikan kepada beliau. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan sebab rahmat Allah kepada Muhammad SAW, linta lahum, engkau bisa bersikap lunak, ya, bersikap lunak dan lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Wahai Muhammad, kalau toh seandainya engkau memiliki dua sifat. Apa yang pertama? Faddan ghalidhal qalbi, bersikap kasar lagi keras hati. Kata Ibnu Katsir, kalimat faddan ghalidhal qalbi itu adalah fahishal kalam qasiyal qalb. Faddan ghalidhal qalbi, Ibnu Katsir mengatakan fahishal kalam wa qasiyal qalbi. Kalau seandainya tutur katamu kasar, kotor, dan hatimu keras, maka lam faddu min haulika, tindakanmu dari verbal dan hatimu itu yang kaku dan sikap yang kasar, kata-kata yang kotor, itu menyebabkan mereka akan berpaling dari sisimu, menjauh darimu. Subhanallah, dua sifat ini saja melekat dalam diri Nabi. Konsekuensinya apa? Akan ditinggalkan oleh orang lain. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, jikalau seandainya tutur katamu itu kotor, tutur katamu itu kasar, dan hatimu keras, niscaya mereka tidak akan ada yang mau mendekat kepadamu, wahai Muhammad SAW. Lihat, kalau kita mau kembali membaca petikan ayat ini, lanjutannya, apa kata Allah? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Maafkan mereka wahai Muhammad, mintakan ampun untuk mereka wahai Muhammad, dan ajak mereka bermusyawarah, diskus. Maafkan terlebih dahulu, memohonkan ampun untuk mereka, dan diajak musyawarah bersama. Tidak ada sebuah solusi yang lebih indah dari solusi yang ditawarkan Islam kepada kita. Dan Nabi kita pun sudah diberi Allah wanti-wanti, warning, dan pilar-pilar
yang menjadi patokan muamalah beliau kepada umat manusia dan sahabatnya khususnya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridainya, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya pernah berjalan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beliau. Wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyati. Beliau sempat menggunakan selendang atau semacam baju yang kerahnya ujung itu agak kasar, selendang yang agak kasar ujungnya. Fa'adrakahu a'rabiyun, di tengah jalan beliau berjumpa dengan seorang Arab Badui. Fajadabahu jadbatan syadidatan hatta nadartu ila safhati atiqin Nabi sallam qad assarat bihi hasyiatur ridai. Jadi beliau pernah memakai syal atau selendang yang pinggirnya kasar. Ketika bertemu dengan Arab Badui, si Arab Badui ini ucuk-ucuk tiba-tiba menarik selendang beliau dengan keras. Nanti bisa bayangkan kalau pakai selendang atau syal di bahu yang ujungnya kasar, tentu membekas di leher. Kata Anas, saya melihat tarikan yang keras dari Arab Badui itu terhadap selendang Nabi di lehernya membekas. Semakala, saking kerasnya tarikan si Arab Badui ini membekas. Mungkin sekarang dibilang agak memar gitu ya, merah. Lalu si Arab Badui ini setelah menarik selendang Nabi yang berimbas dengan memar atau merah di lehernya, dia berkata, murli min malillahi alladhi indaka. Saya minta hak saya agar engkau berikan kepadaku baitul mal, itu ada harta dan makanan yang aku butuhkan, saya minta. Itu menunjukkan sebagian Arab Badui itu tidak memiliki adab, nggak paham adab. Nabi noleh. Ketika yang dia lihat Arab Badui, fadhahika, beliau tersenyum. Oh iya. Wa amara thumma amara lahu bi'ata. Nabi memerintahkan para sahabatnya yang bertugas di Baitul Mal memberikan yang dia minta. Subhanallah. Nabi tidak pantas menahan tarikan selendangnya atau bahkan membela diri, tidak. Mungkin kalau kita refleks ya, menarik selendang dibalas, mungkin dibanting kalau kita. Sekarang praktek mungkin bela diri kita. Nabi tidak. Nabi itu kekuatannya dahsyat, tapi beliau melihat dahulu siapa pelaku yang berbuat demikian. Ketika dilihat seorang Arab Badui yang tinggal di pedalaman yang jauh dari orang, yang hanya berinteraksi dengan hewan ternak dan tandusnya pegunungan, Nabi menoleh dan tertawa dan menyuruh sahabat yang bertugas di Baitul Mal memberikan yang dia minta. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga, ya. Wa qudwatun fil haya. Nabi juga teladan kita dalam hal malu. Nabi itu pemalu. Makanya kalau kita pernah mendengar sebuah hadis, beliau pernah bersabda, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau sudah tidak punya rasa malu, silakan kau berbuat semaumu, up to you. Karena malu itu sebuah sifat yang mencegah seseorang dari tindakan yang negatif. Itu malu. Sebuah sikap atau perilaku atau akhlak yamna'u sahibahu, yang mencegah seseorang tidak berbuat tindakan yang memalukan atau yang melanggar aturan syariat. Sehingga pesan singkat Nabi kepada umat, sahabat dan pengikutnya cukup dengan mengatakan idza lam tastahi, kalau engkau sudah tidak punya rasa malu. Makanya kalau orang Indonesia, para netizen mengatakan sudah putus urat malunya. Fasna ma syi'ta, silakan
engkau berbuat semaumu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-adra fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu fi wajhihi. Kata sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, kana an-nabiy, Nabi itu sosok seorang hamba yang sangat pemalu. Saking pemalunya Nabi itu, rasa malunya mengalahkan rasa malu seorang gadis yang dalam pingitannya. Lihat, kan biasa kalau gadis atau pribadi muslimah atau mukminah yang pemalu itu akan sering di rumah. Orang sering mengatakan, cewek masa kini kok pingitan, kan gitu. Nah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi itu sosok seorang hamba yang sangat pemalu, yang rasa malu beliau itu mengalahkan rasa malu yang biasa dimiliki seorang gadis dalam pingitannya. Subhanallah. Kan memang kalau seorang wanita yang baik itu malu masuk kamar. Ini Nabi lebih dari seorang gadis yang pemalu yang sering di kamar, di ruang pingitannya. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu, bila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, arafnahu fi wajhihi, kami bisa membaca itu dari raut wajahnya, gesturnya kelihatan. Arafna fi wajhi, bila Nabi sedang tidak menyukai sesuatu, hal itu dapat kita rasakan, bisa kita lihat dari raut wajah beliau, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 4, ya. Jam berapa adzan Isya? 5 menit? Belum ya? Masih ada waktu. Baik. Wa qudwatun fi syafaqati war rahmah. Dan Nabi itu teladan kita dalam hal kasih sayang dan cinta kepada sesama. Syafaqah itu rasa iba, welas asih, dan cinta, dan juga sayang kepada orang lain. Bagaimana tidak dipetikkan dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 107. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami ini mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan membawa rahmat, datang membawa rahmat, cinta dan kasih sayang kepada penduduk di muka bumi ini. Bahkan dalam sebuah lafaz hadis dikatakan, innama ana rahmatun muhdat, aku ini rahmat dan cinta, kasih sayang Allah yang dihadiahkan kepada umat manusia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridhoinya, dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, suatu malam Nabi pernah salat tahajud, faqara'a bi ayatin hatta asbaha yarka'u biha, lalu dia membaca sebuah ayat, asbaha yarka'u biha, yang dia baca diulang-ulang itu ayat, wa yasjudu biha, dan dibaca ayat itu sampai beliau pun sujud, diulang itu ayat. Sebuah ayat yang tertuang dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah ayat 118. Nabi itu memelas kepada Allah, memohon kepada Allah. Ketika dia baca, dibaca ayat ini. Ketika sujud, dibaca sebagai doa kepada Allah. Bagaimana bunyinya?
in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Lihat, cermati apa yang beliau baca, apa yang beliau minta kepada Allah Rabbil Izzah, memohonkan kepada Allah karena rasa cinta dan sayang kepada kita umat manusia, umat pengikutnya. Apa kata beliau? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka hamba-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Nabi memelas di hadapan Allah dikala sholat, dikala berdiri, dikala sujud. Beliau memelas kepada Allah, membaca ayat ini. Ya Allah, in tu'adzibhum, kalau Engkau adab mereka, bukankah mereka hamba-hamba-Mu ya Allah? Lihat, ya ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah jami'an, Nabi itu sayang sama kita, Nabi cinta sama kita, Nabi eman sama kita. Antum bayangkan di sholat malam yang begitu panjang, beliau ulang-ulang ini ayat. Beliau mohonkan kepada Allah, memelas dengan mengatakan, ya Allah, in tu'adzibhum, kalau Engkau adab mereka ya Allah, bukankah mereka hamba-hamba-Mu ya Allah? Dan jika Engkau ya Allah berkenan mengampuni dosa dan salah hamba-hamba-Mu, fa innaka antal azizul hakim, sungguh Engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa in taghfir lahum, kata Rasulullah SAW, dan jika Engkau ya Allah berkenan mengampuni hamba-hamba-Mu, memaafkan dosa dan salah mereka, fa innaka antal azizul hakim, Engkau lah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahu Akbar. Falamma asbaha, ketika datang waktu subuh, qultu, aku berkata. Siapa sini aku berkata? Abu Dzar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhil ayah hatta asbahta tarka'u biha wa tasjudu biha. Engkau ulang-ulang ayat ini sampai engkau ruku, engkau sujud, engkau ulang lagi sampai subuh. Engkau baca ini ayat, ruku, sujud, bangkit, engkau baca lagi ini ayat. Qala, mendengar pertanyaan Abu Dzar yang ingin tahu apa kiranya gerangan yang mendorong beliau mengulang-ulang ini ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Rasulullah, inni sa'altu rabbi azza wa jalla syafa'ata li ummati fa'ataniha wa hiya na'ilatun insyaallah liman la yusyriku billahi azza wa jalla syai'an. Abu Dzar, dengan ayat itu tadi aku meminta kepada Allah, aku memohon kepada Allah syafaat untuk umatku. Ada yang masih lupa tentang definisi syafaat. Asy-syafa'atu talabul khairi lil ghairi, memintakan kebaikan untuk orang lain. Kata Rasulullah, tadi kau dengar aku mengulang-ulang itu ayatku baca wahai Abu Dzar, inni sa'altu rabbi azza wa jalla syafa'ata li ummati. Sejatinya saat itu aku minta kepada Allah, memohon kepada Allah diberikan syafaat, permohonan kebaikan untuk umatku. Fa'ataniha, lalu Allah memberikannya kepadaku, mengabulkan permintaan syafaatku untuk umatku. Allahu Akbar. Wa hiya na'ilatun, dan syafaatku akan diperoleh, akan diraih dan didapatkan oleh umatku insyaallah, kata beliau, liman la yusyriku billahi azza wa jalla syai'a, selama umatku atau hamba-hamba Allah tadi itu tidak menyekutukan Allah,
Tidak syirik kepada siapa? Allah. Kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW, jauhi tindakan yang paling fatal, yaitu syirik kepada Allah. Karena kedoliman seorang hamba yang paling besar adalah dolim kepada Allah, yaitu apa? Asyirku billah. Sebagaimana pesan Luqman Al-Hakim pada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan pernah kau sekali-kali berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, karena syirik itu kedoliman yang paling besar di hadapan Allah Rabbil Izzah. Di hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur An Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, Malik bin Huwairis yang semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Aku pernah mendatangi Nabi SAW ketika beliau bersama sekelompok jamaah dari kaumku. Fa'aqamna indahu ishrina lailatan. Lalu kami bersama beliau belajar selama 20 malam. Wa kana rahiman rafiqa. Nabi itu terlihat, kami 20 malam duduk bersama beliau menuntut ilmu, mulazamah. Kami dapati beliau rahiman rafiqa, sangat penyayang, sangat lembut, sangat santun. Falamma ra'a syauqana ila ahalina. Nabi itu peka. Ketika para sahabat yang belajar menginap di Madinah 20 hari, 20 malam, beliau melihat kami agak gelisah, udah mulai rindu dengan rumah, rindu dengan anak istri kami. Apa kata beliau? Irji'u, pulanglah kalian, pulang libur. Tapi ini bukan acuan yang mondok tiap 20 hari pulang ya. Kalau mondok kan ada kaldiknya ya. Ya. Nah, Nabi ketika 20 hari sahabat itu bersama beliau, terlihat dari wajah kami rasa rindu ingin pulang ke rumah. Ya. Lalu beliau mengatakan irji'u, pulanglah kalian. Fakunu fihim, berkumpullah kembali dengan keluarga kalian. Muncullah kalian tengah-tengah keluarga kalian. Sekali lagi, keluarga itu siapa? Istri dan anak-anak. Wa'allimuhum, ajarilah anak dan istrimu ilmu yang telah kau pelajari selama 20 hari. Wasallu, dan dirikanlah salat. Fa idza hadaratis shalah, jika datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, segeralah di antara kalian mengumandangkan adzan, wal ya'ummakum akbarukum, dan tunjuklah orang untuk mengimami di antara kalian yang paling besar atau tua usianya. Sudah ada, silakan diadzan.
Ya, itu tadi yang telah kita sampaikan. Ada baru 5 ya, 4. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang sisa dari aspek dalam menjadikan beliau sebagai qudwah dalam kehidupan kita. Monggo ada pertanyaan mungkin, silakan. Silakan. Ya, monggo Pak. Dari 4 Korea tadi, nggak tahu melihatnya Pak Rasulullah. Namun ini pada sikap ini pada kaum muslimin atau juga pada orang-orang yang belum beriman. Contohnya saat peristiwa Khaybar itu Rasulullah marah. Ini sikap ini khusus untuk kaum muslimin atau pada yang lain juga? Ya, dari 4 poin yang kita kupas dari sekian banyak poin kita menjadikan beliau teladan itu, apakah kepada seluruh kaum muslimin ataukah non muslim? Ini beliau tunjukkan terlebih kepada umatnya, umat pengikutnya. Pertama, jadi terlebih pada poin yang keempat kita katakan inni sa'altu rabbi asy-syafa'ata li ummati. Jadi ayat tadi itu beliau mintakan kepada Allah syafaat kepada umatnya. Jadi pertama, Nabi itu memang diperintahkan oleh Allah Rabbil Izzah untuk menjadi sosok teladan yang baik, dan beliau mendoakan kebaikan untuk umat dan pengikutnya. Bahkan kepada non muslim sekalipun Nabi berbuat baik. Lihat contoh kasus ketika beliau mendapat perlakuan dari orang-orang Taif ketika mengajak mereka kepada Islam. Nabi mendapat perlakuan yang sangat kejam, dilempari batu, kotoran hewan ternak, darah hewan ternak, jeroan hewan ternak, sambil diarak dibilang orang gila dan orang gila. Tapi beliau sambil mengusap darah yang bercucuran di wajahnya mengucapkan doa-doa yang barangkali kalau kita gak sanggup. Beliau mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mereka belum tahu. Padahal sebelum beliau berdoa begini, Allah utus 2 malaikat yang menjaga Al-Akhsyabain, Jabal Ahmar dan Jabal Abu Qubais. Jabal Ahmar di Taif, Abu Qubais di Mekah. 2 malaikat ini menghampiri Nabi seraya berkata, Ya Rasulullah,
Allah sudah melihat perlakuan kaummu terhadapmu, orang-orang Taif. Allah sudah melihat bagaimana penderitaan yang kau alami, sakit yang kau derita, bagaimana mereka menyakitimu, menghardikmu, menghinamu, menterormu secara verbal dan juga fisik, dan beliau berdarah-darah. Kata dua malaikat ini, ya Rasulullah, Allah utus kami, Allah perintahkan kami menghadapmu untuk menunggu perintahmu membalikkan dua gunung itu, Jabal Ahmar dan Abu Qubais. Kalau kira-kira kita ditawarkan, mau gak? Mau. Kita akan mengatakan, justru saiki sisan gitu kan. Sangat mungkin kalau kita ditawarkan dikirim malaikat, cukup dua malaikat saja yang menjaga dua gunung itu, diperintah menunggu perintah Nabi. Kalau engkau perintah kami ya Rasulullah membalikkan dua gunung untuk mereka, sekarang kami balik. Jadi nggak main-main. Pertolongan Allah spesial dengan mengutus dua malaikat, bukan pasukan khusus, bukan Kopassus, bukan, tapi malaikatnya. Yang mereka, para malaikat, jangankan berbuat, mau ngomong satu kata saja menunggu izin dan perintah Allah. Ini Allah utus menunggu perintah Nabi. Apa kata Rasulullah? Tidak, wahai para malaikat. Kalau bahasa kita begini, mudah bagi Allah membinasakan mereka, mudah bagi Allah meratakan bumi. Tapi saya berharap mereka yang saya dakwai itu, yang sekarang menolak dakwaku, menentangku, menyakitiku itu, Allah berkenan melahirkan dari tulang sulbi mereka generasi yang memiliki dua hal: beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Allahu Akbar. Itu perlakuan Nabi kepada umat di Taif yang menolak dakwahnya, yang mencaci beliau, memaki, bahkan menyakiti, bahkan berdarah beliau. Bahkan dikatakan para sahabat yang jadi tameng perisai beliau gak kuat menahan hantaman lemparan batu. Tapi lihat apa kata beliau? Tidak. Mudah bagi Allah membinasakan mereka. Mudah atau mudah? Memang mudah. Sangat mudah. Tapi saya malah masih berharap, ya Allah, agar Allah berkenan melahirkan dari rahim mereka, dari tulang sulbi mereka, generasi umat yang tidak menyekutukan Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Lalu beliau, seorang sahabat, mengatakan, aku lihat Nabi mengusap darah di wajah yang bercucuran, seolah beliau menggambarkan bagaimana perjuangan berat para nabi sebelum beliau. Seraya berkata dengan berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka apa? Belum tahu. Ya Allah, beri hidayah taufik kaumku karena mereka belum tahu. Ini mohon maaf yang barangkali kadang saya pribadi atau sebagian kita nggak sabar menghadapi perlakuan orang, akhirnya mendoakan jelek. Ya Allah, segerakan beri mereka gempa, ben kopong omai sisan, ya, timpakan tsunami. Tidak. Pak Nabi bilang iya, langsung dibalik itu gunung dua. Nggak main-main lah ya, gunung yang dibalik. Gunung. Nabi bilang tidak, jangan. Itu bukti beliau itu punya syafaqah, punya rahmat. Artinya orang yang non muslim beliau doakan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Rabbul Izzah. Apalagi yang muslim, yang notabene-nya belum bisa mengenal beliau dengan baik, belum bisa menerima doa beliau dengan baik, beliau doakan. Dan itu diakui oleh kawan dan lawan beliau SAW. Karena memang Allah pilih beliau sebagai rasulnya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman, beliau berkata, Allah melihat kepada seluruh hati hambanya, dan Allah mendapati hati Muhammad SAW hati yang terbaik.
dari seluruh hamba di muka bumi ini. Lihat, dia manusia pilihan. Sudah Allah siapkan sejak beliau kecil mengembalakan kambing, dibelah dadanya, dicuci hatinya lewat malaikat Jibril, sehingga tidak ada dia punya rasa benci, rasa dengki, rasa iri, karena Allah yang mencucinya lewat malaikat Jibril. Dibelah dadanya, dibersihkan hati agar tidak ada lagi rasa al-hiqd wal hasad wal ghil wal bughd. Tidak ada lagi rasa dengki, rasa iri, rasa permusuhan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga wajar kalau beliau sudah diberikan sebuah anugerah dari Allah, memiliki syafaqah, rasa sayang, rasa iba. Makanya kalau kita bertanya siapakah orang yang paling sayang kepada umatnya, Rasulullah SAW. Dan orang kedua setelah beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau mengatakan arhamu ummati bu ummati Abu Bakar. Kalau kalian ingin tahu manusia yang paling sayang kepada manusia setelah aku siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi itu subhanallah, beliau selama yang diganggu itu pribadinya nggak marah. Tapi kalau syariat dan agama yang diganggu, dia marah. Dan dia paling depan untuk berhadapan dengan lawannya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi gambaran secara umum interaksi beliau kepada, ini juga nanti kita pasti bagaimana beliau bermuamal dengan non muslim. Di sini digambarkan bagaimana beliau berperilaku kepada sahabat dan umatnya. Bagaimana nggak baik, Allah yang memilih. Bagaimana nggak baik, itu Nabiullah. Bagaimana nggak baik, beliau Rasulullah. Bagaimana nggak baik, beliau Habibullah, kekasih Allah. Khairul anam, manusia terbaik di muka bumi ini. Manusia yang Allah pilih menjadi pemimpin, menjadi seorang nabi, seorang rasul, yang kelak di hari kiamat seluruh umat sebelum umat Muhammad di bawah naungan beliau. Subhanallah. Dan beliau termasuk nabi yang mendapat julukan ulul azmi. Nabi yang punya pendirian yang kokoh, keteguhan hati, kesabaran yang ekstra sabar. Ya. Makanya kalau kita pernah mengupas tafsir surat Shaf di juz 29 itu 28 ya. Juz 28 As-Shaf itu ketika mengisahkan tentang Nabi Musa. Wa qala Musa li qaumihi, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi wa qaumku lima tu'dunani, mengapa kalian menyakitiku? Apa kata Rasulullah? Rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Udia, beliau disakiti lebih dari aku, fasabar, tapi bisa bersabar. Nabi mengakui konsekuensi seorang nabi dan rasul itu paling berat cobaannya, sehingga beliau pernah bersabda menyampaikan kepada kita pesannya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma salihun. Manusia yang paling berat cobaannya siapa? Para nabi, lalu orang yang soleh, lalu orang yang soleh, lalu orang yang soleh. Dan mohon maaf, di antara kita kalau diuji oleh Allah, jangan dulu mengklaim orang soleh level 20 di bawah nabi, jangan. Kadoan. Ya. Jauh kita, jauh. Sehingga Nabi sudah mengingatkan kita, kesolehan kita itu berkonsekuensi adanya ujian. Yang ujian itu tidak akan pernah melampaui keimanan dan kesabaran kita. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.